Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak 5 sampai 10 menit kita mentadabburi 1-2 ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk kita semuanya. Pada kultum kali ini kita akan melanjutkan surat Ad-Duha yang sempat kita singgung sedikit sababun nuzulnya, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak didatangi oleh Jibril beberapa waktu, dan datanglah seorang wanita Quraisy berkata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya melihat setanmu sudah meninggalkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan Rasulullah SAW itu tidak datang sholat di malam hari 2-3 malam, tidak terlihat di Ka'bah. Lalu datanglah Ummu Jamil, saudarinya Muawiyah saudarinya Abu Sufyan, istrinya Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya berharap setanmu itu tidak mendekati kamu lagi. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataannya, wadduha, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggal, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membenci. Wadduha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Sebagian para ulama berkata yang dimaksud duha di sini adalah nahar, siang secara umum. Karena setelahnya Allah berfirman wal laili idza saja, dan demi malam jika telah sunyi. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan duha ya waktu duha. Waktu duha itu dimulai dengan kira-kira 15 sampai 20 menit setelah terbitnya matahari. Disitulah kita mulai disyariatkan sholat duha. Waktunya sampai kira-kira sebelum adzan itu 10 menit sebelum adzan. Waktu ini punya keutamaan dari sisi duniawi. Ini adalah waktu di mana matahari mulai sinarnya itu sangat bermanfaat untuk bumi ini. Disitulah energi matahari itu mulai menyebar di muka bumi. Dari sisi secara akhirat, ini adalah waktu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabina hina ramadatil fisal. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu ketika matahari itu mulai menyengat kulit anak onta yang baru disapih. Maksudnya adalah salat duha. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, la yuhafiz ala salatil duha illa awwab. Tidak ada orang yang menjaga salat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saleh. Wa hiya salatul awwabin. Inilah yang disebut sebagai salatnya awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu duha dalam sejarah punya juga keutamaan. Beberapa pendapat yang paling kuat bahwasanya Nabi Musa diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu di waktu duha.
Beliau juga menang melawan para penyihirnya Fir'aun di waktu duha. Jadi waktu ini adalah waktu di mana orang itu punya semangat yang luar biasa, karena baru istirahat yang panjang di malam hari. Ayat yang kedua, walaili idza sajad, demi malam jika telah sunyi. Siang hari kita berhadapan dengan hiruk pikuknya dunia. Malam hari adalah waktu yang sangat bermanfaat untuk kita, apalagi kalau sudah sunyi, sepi. Bermanfaatnya itu bisa istirahat kita. Istirahat paling enak itu memang kalau sudah sepi, sunyi, tidak ada yang mengganggu. Atau bisa jadi dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di waktu siang banyak bisnis yang mungkin terselip dalam ingatan kita di waktu sholat. Kalau di malam hari, apalagi baru bangun tidur itu di malam hari, itu rasanya urusan-urusan dunia itu belum balik semua. Jadi pikiran ini masih kosong dan tidak ada yang ribut di sekitar kita. Tidak ada juga yang datang nanya bagaimana harga ini, bagaimana harga itu, bagaimana urusan ini, urusan itu dan sebagainya. Pas, cocok untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah demi malam hari ketika sunyi. Karena waktu ini adalah waktu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Menariknya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu duha dan demi waktu malam ketika sunyi. Isi sumpahnya itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Rabbmu meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mempermisalkan kasusnya Rasulullah SAW ini dengan waktu yang silih berganti. Jadi Rasulullah SAW beberapa hari sebelumnya sibuk dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan berdakwah. Tiba-tiba terhenti wahyu tersebut. Tiba-tiba beliau juga tidak datang ke Masjidil Haram untuk sholat di malam hari. Entah karena sakit barangkali, atau karena memang pada saat itu tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah dari sibuk tiba-tiba tidak jadi sibuk lagi. Seolah Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan wajar yang seperti ini. Orang itu wajar kalau sibuk kemudian liburan. Sibuk kemudian istirahat sejenak. Wajar yang demikian tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di ayat ketiga membantahnya, dan membantah Ummu Jamil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Muhammad dan juga tidak membencinya. Melainkan ini hanya sekedar peralihan, sekedar istirahat atau peralihan dari sibuk ke tidak sibuk, seperti peralihan waktu dari malam ke siang hari, dari siang ke malam hari. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu pandai mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Yang kauniyah yaitu peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita, yang mungkin terlewat begitu saja, siang dan malam itu terlewat begitu saja, tapi sebenarnya di baliknya ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat-ayat syariah seperti yang kita baca ini punya juga pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah. Semestinya memang kita memanfaatkan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Siang hari dimanfaatkan untuk kerja, malam hari dimanfaatkan untuk istirahat, dan sebagian waktu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang kita ambil hikmahnya pada pagi hari ini menjadi tuntunan hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Di ayat yang ketiga, isi sumpah dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah bersumpah demi waktu duha dan demi malam jika telah sunyi. Isi sumpahnya itu Allah berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Tidaklah Rabbmu meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membenci. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memakai nama-nama selain Rabb. Tidak memakai Allah, tidak memakai Ar-Rahman, tidak memakai, tapi memakai Rabbuka. Yang kita ketahui bersama yang namanya Rabb itu adalah pemelihara, pencipta, pemberi rezeki. Yang kalau terjemahannya secara letterlek itu pendidik. Rabb, dari situlah kalimat tarbiyah sebagaimana yang sering kita dengar. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga ini hendak mengatakan kepada Rasulullah SAW, Allah yang telah mendidik engkau dengan sekian banyak nikmat yang diberikan kepada engkau sampai engkau berada di batasan ini, mengangkat engkau menjadi rasul, memberikan menurunkan ayat-ayat, mempertemukan engkau dengan Jibril alaihissalam, dan sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan meninggalkan engkau sama sekali. Nah, begitu juga kita, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sekian banyak rezeki yang kalau dihitung itu barangkali bisa jadi menyentuh triliunan. Dari semenjak kita kecil sampai sekarang. Bayangkan udara saja. Di rumah sakit itu harga oksigen itu mahal. Berapa Pak Dokter kira-kira? Kita dulu corona itu bisa beli kalau tidak salah satu tabung kecil 500 apa berapa ya waktu itu. Satu tabung kecil cuma berapa liter saja. Terus yang kita hirup 24 jam ini, coba hitung berapa harganya. Dari semenjak kita dilahirkan sampai sekarang. Udara doang itu, belum air. Harga air mahal. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala memonopoli air. Bisa jadi harga jualnya naik. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Subhanallah, kalau mau dihitung dengan uang itu sangat luar biasa sekali. Belum lagi nikmat kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah meluk agama Islam. Itu nikmat yang subhanallah Trump saja enggak dapat, padahal dia penguasa Amerika. Punya pasukan yang banyak. Enggak dapat namanya hidayah itu. Subhanallah. Banyak sekali penemu ini, penemu itu, penemu listriknya yang kita pakai tiap hari enggak dapat hidayah. Bayangkan. Mahal hidayah. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib yang membela Rasulullah SAW, enggak dapat hidayah. Kurang apa beliau berkorban untuk agama ini, untuk Rasulullah SAW? Enggak dapat hidayah. Kita ini subhanallah lahir di tahun 2000, di tahun 1900-an, hidup di tahun 2000-an, jauh dari Rasulullah SAW, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Hidayah yang begitu mahal harganya. Nikmat-nikmat yang begitu mahal. Ya tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu orang yang kufur nikmat. Orang yang enggak tahu diri. Sudah ditimpa sekian banyak cobaan, akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tidak pernah muhasabah. Tidak pernah menghitung-hitung apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan kita. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal begitu saja, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana perkataan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang datang ke Rasulullah SAW yang menjadi penyebab ayat atau surat ini turun, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sudah ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala karena ayat-ayat tidak turun beberapa hari kepada beliau. Wa maqala, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak membencimu. Sudah, kalau sudah tidak salah kita sudah bahas ini, wa maqala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di ayat ini wa maqalaka. Karena semestinya demikian dalam bahasa Arab. Sebagaimana wadda'aka, ada kaful khitab di situ. Engkau. Kalau qala terakhirnya itu semestinya qalaka. Engkau. Tapi tidak qala begitu saja.
Objeknya dihapus, kaf khitab itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah maknanya jadi timpang? Tidak. Semua orang paham yang dimaksud qala di sini ya engkau, membenci engkau. Cuman dihapus supaya ayat ini lebih halus, lebih lembut. Karena kalau qalaka, membencimu, ada kalimatmu di situ, seolah-olah ayat ini menjadi sedikit menyentuh di hati Rasulullah SAW. Begitulah Allah Subhanahu wa taala hendak menggambarkan ke Rasulnya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan dan membenci Rasulullah SAW sampai-sampai untuk menambahkan kaful khitab, objek di situ Allah Subhanahu wa taala enggan melakukan. Menunjukkan bahwasanya betul-betul Rasulullah SAW itu jauh dari kebencian Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah enggan untuk menambahkan objek di situ. Yang semua orang paham objeknya adalah Rasulullah SAW. Cuman tidak disebutkan supaya Rasulullah SAW berbesar hati, sehingga menangkap isyarat ini bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama sekali mengecewakan Rasulullah SAW. Setelah tentu saja beliau berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan tugas risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua meniti jalannya Rasulullah SAW sehingga kita mendapat keutamaan paling tidak sedikit dari apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW berupa selalu diperhatikan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberi taufik dan hidayah dalam kehidupan di dunia ini sehingga kita nanti di akhirat kelak dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu, sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Rabbmu, atau bahasa kasarnya syaitanmu sudah meninggalkan engkau. Allah Subhanahu wa taala membela Rasul. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan engkau dan juga tidak membenci engkau. Mungkin orang akan bertanya-tanya, kalau tidak demikian kenapa Rasulullah SAW itu kok dikasih dunia ini cuma sedikit saja, hidupnya miskin? Begitu kata sebagian orang. Padahal pernyataan ini adalah pernyataan yang perlu dilihat kembali. Karena Rasulullah SAW itu sebenarnya orang kaya. Banyak beliau mendapatkan harta benda. Akan tetapi beliau itu tidak mempertahankan harta benda beliau lewat 1 malam 2 malam. Selalu disedekahkan. Sebentar-sebentar sedekah, sebentar-sebentar dikeluarkan. Jadi tidak ada yang bertahan harta benda itu sama beliau. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk beliau walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan untuk kita juga dijanjikan akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dunia ini la ta'dinu indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai atau tidak menyamai janaha ba'udah, satu sayap daripada sayap lalat itu. Lalat itu kalau tidak salah punya 4 sayap ya. Satunya saja itu tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dunia ini tidak sampai segitu harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semestinya memang kita lebih mementingkan akhirat daripada
dunia ini. Kita bekerja di dunia ini untuk akhirat. Semestinya demikian prinsip kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Sehingga dunia ini seperti di kalangan para sahabat itu cuma di tangan doang, tidak sampai masuk dalam hati. Orang yang dunianya masuk dalam hati itu kalau dunianya hilang dia akan menangis, akan sangat menyesal, akan begini dan tidak demikian semestinya. Dunia ini oke kita raih, akan tapi cukup di tangan saja. Jangan masukkan ke dalam hati. Yang dalam hati itu akhirat. Pakai dunia ini untuk beramal ibadah dan mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Rabbmu akan memberikan engkau sampai engkau ridho. Saufa dalam ayat ini adalah harfut tanfis atau adatut tanfis, sesuatu yang dipakai dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan nanti di kemudian hari. Sehingga para ulama menyebutkan Allah akan memberikan Rasulnya itu apa yang dia kehendaki di akhirat kelak sampai dia ridho. Dan ini adalah ayat yang paling memberikan harapan kata para ulama. Di antara 6.000-an ayat dalam Al-Quran itu yang paling memberikan harapan untuk kita semua adalah ayat yang kelima dari surat Ad-Duha. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu sangat besar keinginannya agar umatnya ini semua masuk surga. Dan beliau akan akan merasa ridho dari Allah, akan merasa ridho jika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang beliau inginkan. Sehingga Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya bertanya kepada para sahabat, atardawna antakuna, apakah kalian ridho nanti umat Islam ini 1/4-nya masuk surga? Para sahabat berkata iya. Rasulullah SAW bertanya kembali, apakah kalian ridho umat ini 1/3-nya masuk surga? Para sahabat menjawab iya. Rasulullah SAW kemudian berkata, adapun saya berharap setengahnya penduduk, mohon maaf, saya salah menyampaikan hadisnya. Apakah kalian ridho jika 1/4 penduduk sorga itu adalah umat Islam? Para sahabat menjawab iya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, apakah kalian ridho jika 1/3 penduduk sorga itu adalah umat Islam? Dan para sahabat menjawab iya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, adapun saya berharap setengah penduduk sorga itu umat Islam semua, umatnya Rasulullah SAW. Jadi sebanyak itu penduduk sorga itu setengahnya adalah umat Islam, setengahnya dibagi-bagi ke umat-umat yang lain, termasuk yang paling banyak umatnya itu Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang kelak dipermudah hisabnya di akhirat, bahkan menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak dan menjadi orang-orang yang puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua juga selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memanfaatkan fasilitas dunia kita ini untuk akhirat kita kelak. Yang kita bahas dari surat Ad-Duha ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ayat yang kelima. Dan sesungguhnya kelak Rabbmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ayat yang paling membawa harapan untuk umat Islam, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharap dan akan puas jika umatnya ini semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nikmatnya yang pernah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang
menunjukkan bahwasanya beliau tidak akan pernah ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak akan pernah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dari kecil ini nikmat yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai anak yatim lalu dia melindungi? Mungkin akan ada orang yang bertanya, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman alam ajid? Bukankah saya ini menjumpai engkau? Tapi kok alam yajid? Bukankah dia? Jadi padahal Allah yang berfirman. Kenapa kok pakai kata ganti dia? Begitulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya balaghah, tatanan bahasa yang indah. Kadang Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan memakai kata ganti orang pertama, saya. Kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbmu akan begini dan begitu. Kemudian dia akan begini dan begitu, memakai kata ganti orang yang ketiga. Yang dari sisi ilmu tatanan bahasa Arab itu semua mengandung keindahan dan membuat orang itu lebih konsentrasi dalam memahami, tidak monoton, dan menunjukkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak di mata manusia di dunia ini itu bisa loh mendapati orang itu dalam keadaan yatim kemudian dia menolong, padahal dia tidak tampak di hadapan mata siapapun. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata ganti orang ketiga di sini. Supaya orang itu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai anak yatim lalu dia melindungi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatim sebelum beliau lahir. Karena ayahanda beliau meninggal dunia di usia kandungan kalau tidak salah 2 bulan seperti itu. Ketika ayahanda beliau safar bepergian jauh menuju ke Madinah yang namanya pada saat itu masih Yathrib. Kemudian beliau dilahirkan tanpa seorang ayah, sementara anak-anak yang lainnya punya ayah. Kemudian di usia 6 tahun, usia 6 tahun itu usia kira-kira anak SD, sudah kenal dan bisa memanggil ibu, sudah merasakan kasih sayang seorang ibu. Tiba-tiba ibunya meninggal dunia, dan itu dalam perjalanan dari kota Madinah ke kota Makkah, perjalanan balik. Ketika ibunda beliau membawa beliau untuk berkunjung ke keluarga jauhnya di kota Yathrib, sekaligus berkunjung ke kuburan ayahandanya. Kemudian di tengah jalan ketika balik ke kota Makkah meninggal dunia ibunda, sakit dan meninggal dunia. Dan beliau harus melanjutkan perjalanan dengan seorang pengasuh, meninggalkan jasad ibunya di tengah, dikuburkan di daerah antara kota Madinah dan kota Mekah. Bayangkan sedihnya beliau bagaimana. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan ayahanda beliau dengan orang yang sangat menyayangi, yaitu kakek beliau. Namun tidak berapa lama kakeknya meninggal dunia, digantikan dengan paman beliau. Walaupun mereka adalah orang-orang yang rata-rata kurang beradab, penggembala kambing, namun pimpinan orang terkemuka di kaumnya,
namun beliau sangat disayang. Fa'awa, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan agar kakek beliau, paman beliau itu melindungi. Sampai-sampai kalau Abdul Muttalib, kakek beliau itu punya tempat duduk khusus di sekitar Ka'bah sana, yang tidak ada orang yang berani duduk di atas tempat duduk tersebut. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di usia masih di bawah 10 tahun, datang dan duduk di situ, tidak ada orang yang berani mengganggu. Karena tahu bahwasanya kakek beliau Abdul Muttalib itu sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Rasul. Dan betapa banyak orang yang tidak mengingat nikmat-nikmat yang seperti ini. Dulu barangkali kita berada dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa. Barangkali sebagian di antara kita kondisinya, kalau kita ingat-ingat saya dulu misalnya, kalau makan itu telur rebus itu dibagi 6. Saking tidak punyanya. Walaupun saya punya orang tua PNS dulu, tapi enggak berapalah gaji PNS di tahun 80-an. Itu kalau salah masih ratusan rupiah ya kalau tidak salah. Jadi hidup kita dulu susah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nikmat yang luar biasa, menjadi orang yang subhanallah, makanan di rumah itu bermacam-macam ada. Mesti nikmat yang seperti ini harus selalu kita ingat, menunjukkan bahwasanya Rabb kita itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sangat memperhatikan kita walaupun kita tidak melihat. Demikian Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-7, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Kalimat dhalla itu diperselisihkan oleh para ulama. Kita sering membaca di dalam Al-Quran kalimat yang satu, dhal. Bahkan di surat Al-Fatihah ada kalimat dhalin. Itu artinya tersesat. Jadi kalimat dhal itu punya banyak arti. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena memang bahasa Indonesia ini ada yang kasar, ada juga yang halus. Yang kasarnya ya sesat. Tapi tentu kita tidak akan menerjemahkan demikian kalau berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menerjemahkan seperti apa yang diterjemahkan misalnya dalam terjemah Departemen Agama, bingung. Artinya tidak tahu mana jalan yang betul dan mana jalan yang salah. Atau bisa jadi salah mengambil jalan. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan dhallan di sini. Sebagian para ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat dhal di sini betul-betul Rasulullah SAW itu sesat. Maksudnya sesat di jalan. Beliau pernah keluar di jalan-jalan kota Makkah yang penuh dengan cabang-cabang, kemudian tersesat di jalan. Tidak bisa kembali pulang ke rumah. Kemudian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan sesat di sini, sesat di jalan, itu beliau pernah tersesat di negeri Syam. Kemudian
beliau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali ke kafilah dagang beliau. Beliau pada saat itu ditipu oleh iblis. Hampir ketinggalan kafilah pulang balik ke kota Mekah. Namun jumhur ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan dolan di sini ini maksudnya bingung. Karena sebelum beliau tahannus menyendiri di Gua Hira, beliau memang sedang bingung. Bingung dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Menyembah patung, menyembah berhala, ada yang kumpul-kumpul, mabok-mabokan. Beliau bingung, ini kenapa orang-orang melakukan hal-hal yang tidak benar menurut akal sehat. Kalau menurut akal sehat yang seperti ini tidak benar, yang benar itu yang mana sih? Kok saya tidak menjumpai satu ajaran kebenaran di tengah-tengah penduduk kota Mekah? Karena memang yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu, orang-orang cuma tahu ada itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka tidak beriman lagi kepada hari kebangkitan. Mereka tidak beriman lagi bahwasanya satu-satunya Tuhan yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan boleh juga nyembah Tuhan-Tuhan yang lain sebagai perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dibingungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hal ini didukung juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-52. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika." Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ruhum min amrina, ruh Al-Qur'an, dengan perintah dari kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Al-Qur'an, apa itu iman, belum tahu. Apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman? Walakin ja'alnahu nuran tahdi bihi man nasya'u min ibadi. Akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar bisa membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dan kita semua memang terkadang berada dalam keadaan bingung sampai datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun." Kalian ini semua dhal, dalam keadaan bingung, tidak tahu apa-apa. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Sehingga kita dalam sholat itu selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Karena tidak ada di antara manusia ini yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala 100% dalam setiap perkara kehidupan. Dalam setiap masalah keagamaan tidak ada. Pasti akan mengalami kebingungan dalam satu dua urusan, akan mengalami ketidaktahuan dalam satu dua permasalahan. Sehingga kita diminta untuk selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini dilahirkan dalam keadaan tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Baru kemudian kita beranjak sedikit demi sedikit, usia kita bertambah, beranjak tahu kalimat
bapak, kalimat ibu, kalimat mama, kalimat papa. Terus sedikit demi sedikit, bertahun-tahun kita belajar. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan orang tua kita lah barangkali, guru ngaji kita lah barangkali. Dan berdasarkan ayat ini tidak ada itu cerita orang lahir tiba-tiba langsung hafal Al-Quran. Tiba-tiba langsung bisa ini dan bisa itu. Kecuali yang tercatat cuma 2 bayi yang lahir langsung bisa ngomong. Itu pun mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang kedua adalah bayi yang masuk dalam ukhdud, dalam gendongan ibunya. Dipaksa untuk murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau tidak mau harus lompat ke dalam parit yang penuh dengan api pada saat itu. Ibunya ragu karena sedang gendong anaknya. Anaknya tiba-tiba langsung bisa bicara. Langsung meminta ibunya untuk terjun saja, jangan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu saja yang tercatat bisa bicara ketika masih dalam gendongan orang tua. Rasulullah SAW lahir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-53. Tidak hafal Al-Quran. Juga tidak bisa bicara pada saat masih bayi. Tidak tahu apa-apa. Sehingga jika ada cerita-cerita barangkali jenisnya jenis khurafat yang mengatakan ini dan itu sudah hafal Al-Quran dari semenjak kandungan orang tuanya yang seperti ini, patut kita ragukan. Karena tidak punya dasar yang jelas, dalil yang jelas dari firman Allah maupun sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan notabene bertentangan dengan firman-firman Allah maupun sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ayat yang ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Kita tahu bersama bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan miskin. Dan beliau menumpang hidup sepeninggal ayah dan bunda beliau, menumpang hidup pada paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib sendiri, paman beliau juga orang yang tidak punya. Oleh karena itu beliau dulu membantu paman beliau dengan cara menggembala kambing. Menggembala kambingnya penduduk Mekah untuk mendapatkan beberapa recehan uang. Dan beliau kemudian bekerja setelah dewasa, bekerja kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, menjadi pegawai untuk menjualkan barang-barang yang menjadi miliknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu beliau akhirnya menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, yang notabene adalah bosnya. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha setelah mendengar bagaimana beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dibenarkan oleh pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha, Waraqah bin Naufal, akhirnya orang yang paling pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya istri beliau sendiri, Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha yang menafkahkan seluruh harta bendanya untuk mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tentu saja sebagai seorang suami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya tanggung jawab sebenarnya untuk mencari nafkah. Namun keadaan di awal-awal masa dakwahnya beliau itu sangat sulit sekali. Dan butuh banyak sekali harta benda untuk mendukung dakwah beliau. Karena beliau harus pergi ke sana kemari. Dan harus berkumpul dengan tamu-tamu dan orang-orang yang beliau dakwahi. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beriman. Dan beliau menafkahkan seluruh harta bendanya. Tentu saja yang dimaksud seluruh di sini tidak sebagaimana Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha yang menafkahkan seluruh harta bendanya termasuk sumber kekayaan bisnisnya dan apapun yang menjadi sumber kekayaan Ummul Mukminin Khadijah itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menafkahkan seluruh harta bendanya, tentu tidak dengan sumber keuangan yang beliau dapatkan, sehingga tetap beliau bisa mendapatkan harta benda setelah menafkahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW. Jadi kalimat seluruh harta itu kadang-kadang punya arti yang berbeda. Seperti misalnya sekarang ini, kalau kita menafkahkan seluruh uang milik kita di bank, seluruh uang yang ada di rumah, akan tetapi tidak dengan rumah, tidak juga dengan toko, maka itu termasuk kalimat seluruh harta benda. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau kemudian hijrah ke kota Madinah dan diturunkan syariat jihad. Kemudian turunlah syariat, beliau mendapatkan harta benda dari jihad tersebut. Termasuk diantaranya selain ghanimah ya fai. Beliau mendapatkan banyak sekali harta benda. Karena peperangan terus terjadi. Sebenarnya beliau setelah itu mendapatkan banyak harta benda dan bisa dikatakan sebagai orang kaya. Namun beliau menafkahkan seluruh harta bendanya tersebut untuk orang-orang fakir miskin. Sehingga kehidupan beliau tetap seperti biasanya. Tidak ada yang berubah. Dan kebanyakan pakaian-pakaian baru beliau hadiah dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Walaupun demikian, menjadi sebuah kenyataan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu orang yang tidak punya. Fa'aghna, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi kecukupan kepada beliau. Dan ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau, yang menunjukkan bahwasanya mustahil orang yang Allah Subhanahu Wa Taala dapati dulu sebagai anak yatim kemudian dilindungi, didapati dulu sebagai orang yang tidak tahu apa-apa kemudian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dulu didapati miskin kemudian dibuat berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditinggal begitu saja, mustahil terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bukti bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin ditinggal sebagaimana tuduhan Ummu Jamil
istrinya Abu Lahab. Oleh karena itu, nikmat yang seperti ini pun kita dapati pada diri kita. Dulu kita tidak cukup, tapi sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita. Dan marilah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mempermaklumkan, jika kalian bersyukur niscaya kami benar-benar akan menambahkan nikmat kami untuk kalian. Syukur adalah salah satu sebab dibukanya pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkannya nikmatnya untuk kita. Selalu bersyukur, karena itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Karena betapa banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Subuh hari ini kita akan mentadabburi ayat yang ke-9 dan ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak-anak yatim janganlah kalian berlaku sewenang-wenang. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak nikmat-nikmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya Allah Subhanahu wa taala mendapati beliau dalam keadaan yatim, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang melalui perantaraan bukan kedua orang tua. Maka tentu saja menjadi sebuah hal yang patut disyukuri, dan cara mensyukurinya yaitu dengan berkasih sayang, melimpahkan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling tahu bagaimana sedihnya menjadi anak yatim, karena beliau mengalaminya sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim janganlah engkau berbuat sewenang-wenang. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semuanya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan anak yatim itu, dengan orang-orang yang mengurus anak yatim itu seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya beliau dengan orang-orang yang mengasihani anak-anak yatim. Tentu saja yang dimaksud di sini janganlah berbuat sewenang-wenang, jangan dizalimi, itu yang paling utama. Dan diperlakukan seperti anak sendiri. Bukan berarti jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, anak-anak ini tidak boleh dimarah. Karena marah, hukuman maupun hadiah itu bagian dari pendidikan. Tidak mengapa anak-anak tersebut diberikan peraturan-peraturan kalau melakukan sesuatu yang menyelisihi pelajaran-pelajaran yang diberikan, dikasih teguran. Teguran sekali tidak bermanfaat, yang kedua kali, yang ketiga kali. Kalau cara yang lemah lembut tidak bermanfaat, ya cara yang sedikit agak tegas dan keras. Karena memang yang namanya rahmat kasih sayang itu bukan berarti kita tidak boleh berbuat tegas dan sedikit keras dalam mendidik. Yang paling penting itu ketika kita berbuat tegas dan keras tidak didasari dengan hawa nafsu. Dan semua orang bisa membedakan antara pukulan misalnya
atau teguran yang didasari dengan kasih sayang dan yang didasari dengan hawa nafsu. Kalau yang didasari dengan hawa nafsu itu terasa di sini hangat dada. Terasa napas itu agak berat sedikit. Terasa muka itu agak memerah sedikit. Nah, kalau sampai kita mengalami demikian, sebaiknya tunda semuanya. Tunda pendidikannya. Maksudnya jangan berbuat apa-apa pada saat itu. Diam saja. Setelah hilang semua amarah baru kemudian dipanggil, ditegur, sehingga apapun yang kita lakukan itu semuanya terukur dengan baik. Jangan lakukan sesuatu pada saat kita sedang marah dan dikuasai oleh syaitan. Jangan ucapkan apapun. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Meminta yang disebutkan di ayat ini ada dua. Pertama, meminta harta benda seperti yang kita jumpai pada para peminta. Yang kedua, yang dimaksud dengan meminta di sini orang yang bertanya. Karena dalam bahasa Arab itu as-sa'il itu artinya ada dua memang. Sa'il itu bertanya tentang ilmu agama. Yang kedua, meminta harta benda. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara bermuka masam karena ada orang yang bertanya kepada beliau pada saat beliau sedang sibuk pada saat itu. Yang seperti ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menolak satu permintaan pun kalau beliau punya. Kalau kita tentu tidak demikian. Tidak wajib memang memberi para peminta-minta yang datang meminta sesuatu kepada kita, akan tapi yang wajib itu kita menghadapinya dengan akhlak yang baik. Jangan kemudian karena kita tidak mau memberi, akhirnya kita bentak-bentak, kita usir. Jika kita tidak ingin memberi, keluarkan perkataan-perkataan yang baik. Pakai senyum, mohon maaf. Jika kita merasa terganggu, dipersilakan untuk meninggalkan tempat dengan cara yang baik. Tidak pakai marah-marah. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sofwan bin Umayyah radhiyallahu taala anhu mengisahkan tentang bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Demi Allah, Rasulullah SAW itu sudah memberikan kepadaku sesuatu yang luar biasa. Wa innahu la abghadhan nasi ilaihi. Sesungguhnya dulu itu Rasulullah SAW itu orang yang paling aku benci. Fama bariha yu'tini, dan Rasulullah SAW selalu memberi kepadaku hatta innahu la ahabbun nasi ilaihi. Sampai Rasulullah SAW itu menjadi orang yang paling aku cintai. Contoh berikutnya, Rasulullah SAW dikisahkan dari sahabat Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tidaklah Rasulullah SAW itu diminta sesuatu demi untuk agama Islam ini kecuali beliau memberinya. Kemudian sahabat Anas bin Malik bercerita, pernah datang rajulun, seorang laki-laki dari suku yang berbeda.
minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaman bainal jabalain, kambing yang diternak atau digembalakan di antara dua gunung di satu lembah. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Rasulullah SAW memberikan semua kambing-kambing yang sedang digembalakan di antara dua gunung yang dia sebutkan. Tentu saja banyak kambing tersebut, dan kambing tersebut adalah kambing zakat Baitul Mal. Faraja ila qaumi, kemudian orang tersebut kembalilah kepada sukunya. Faqala, kemudian dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yaksal faqah. Karena Muhammad itu bisa memberikan harta benda tanpa takut miskin. Orang ini datang sebenarnya masuk Islam, dan minta setelah dia masuk Islam itu minta kambing yang begitu banyak. Kemudian setelah pulang dia mendakwahi kaumnya, tapi dakwahnya itu bukan dakwah ayo masuk Islam lillahi ta'ala, ini Islam agama yang bagus. Enggak. Dakwahnya itu ayo masuk Islam, Muhammad itu orang kaya, dia bisa kasih apa saja, ayo masuk Islam semua. Dia bisa kasih sesuatu tanpa takut miskin. Tapi setelah itu tentu saja orang-orang ini diajarkan Islam yang baik, sehingga menjadi orang-orang yang ikhlas setelahnya. Demikianlah Rasulullah SAW suka memberi apa saja. Yang penting ada maslahatnya untuk agama, beliau berikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan salah satu cara kita bersyukur yaitu dengan kembali mengintrospeksi diri kita. Dulu kita orang-orang yang tidak berada, kemudian sekarang menjadi orang yang berada. Dan jangan sampai kemudian kita seperti orang yang lupa akan masa lalu. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membantu orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmatnya kepada kita semua dan dikumpulkan di surganya kelak. Man wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, hendaklah kalian menyatakannya dengan bersyukur. Para ulama sebenarnya berselisih pendapat tentang makna dari nikmat di sini. Dua pendapat menyatakan bahwasanya nikmat tersebut bersifat khusus. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya nikmat itu adalah nikmat mengimani kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak orang yang mendapatkan. Lebih banyak orang yang tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang mengimani. Sehingga kita wajib bersyukur dengan menyebutkan nikmat tersebut, dengan mendakwahkannya agar orang-orang bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua yang dimaksud adalah nikmat Al-Qur'an. Oleh karena itu, nikmat tersebut semestinya memang harus disebut-sebut, dibaca dan juga disebar luaskan ke sana kemari. Nah, pendapat yang ketiga, pendapatnya yaitu nikmat bersifat umum, dan secara bahasa memang nikmat atau pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kalau nikmat itu disebutkan secara nakirah, tidak pakai alif lam, maka bersifat umum. Jadi seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala semestinya memang kita mensyukuri, dan semestinya memang kalau itu tidak mendatangkan kemudaratan, kita sebutkan alhamdulillah kita pagi hari ini mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Disebutkan dalam konteks kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan dalam konteks kita sombong-sombongan dengan saling
meninggikan diri, mendapatkan ini, mendapatkan itu, apalah Anda orang kecil dan sebagainya. Tidak demikian. Tapi yang dimaksud di sini yaitu disebutkan dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semestinya juga harus melihat kondisi pada saat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang kita ajak bicara bukan orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau suka iri, suka dengki, maka sebaiknya kita tidak melakukan. Tapi kalau orang itu adalah orang dekat, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkenal sebagai orang-orang yang iri dan dengki, maka kita ajak mereka bersyukur dengan menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, "Wa idza ataqallahu malan falyara asara ni'matillahi 'alaika wa karamatihi." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau satu harta, maka hendaknya engkau memperlihatkan jejak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang diberikan kepada engkau. Maksudnya, semestinya memang orang itu hidupnya hidup yang normal. Kalau dia kaya, ya dia hidup sebagai orang yang kaya. Kalau dia miskin, ya jangan pura-pura kaya. Semestinya memang orang yang punya itu tidak menyusahkan dirinya sendiri. Kalau memang misalnya mampu untuk membeli rumah, ya beli rumah. Jangan sampai kemudian hidup gelandangan dari satu kolong jembatan ke kolong jembatan yang lain. Kalau seandainya dia memiliki harta untuk membeli mobil, maka memang semestinya dia membeli mobil, akan tetapi jangan berlebihan. Cukup mobil yang sudah bisa dianggap bagus untuk kelas hidup. Begitu juga pakaian dan baju. Dan begitulah hidupnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, tidak membebani diri, menyiksa diri, padahal mereka memiliki sesuatu yang bisa membuat hidup mereka nyaman. Ini juga termasuk bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi tampakkanlah bahwasanya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup menjadi orang yang rapi, baik, kalau kita memiliki harta benda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi yang demikian. Beliau kalau memiliki pakaian yang bagus, beliau akan pakai pakaian tersebut, tidak disembunyikan. Jika diberikan hadiah pakaian yang lumayan, beliau akan memakai pakaian tersebut. Begitu juga kendaraan, begitu juga pedang. Akan tapi jika ada satu kebutuhan untuk melepaskan barang-barang tersebut, beliau lepaskan dengan mudah. Sehingga jemaah pengajian, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu menjadi lebih enak, nyaman, normal, dan tidak memberikan kita banyak tekanan-tekanan mental. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik, sehingga menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu berada di atas siratul mustaqim sampai kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan
adapun terhadap nikmat Rabbmu hendaklah kalian menyatakannya dengan bersyukur. Para ulama sebenarnya berselisih pendapat tentang makna dari nikmat di sini. Dua pendapat menyatakan bahwasanya nikmat tersebut bersifat khusus. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya nikmat itu adalah nikmat mengimani kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak orang yang mendapatkan. Lebih banyak orang yang tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang mengimani. Sehingga kita wajib bersyukur dengan menyebutkan nikmat tersebut, dengan mendakwahkannya agar orang-orang bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua yang dimaksud adalah nikmat Al-Qur'an. Oleh karena itu, nikmat tersebut semestinya memang harus disebut-sebut, dibaca dan juga disebar luaskan ke sana kemari. Nah, pendapat yang ketiga, pendapatnya yaitu nikmat bersifat umum, dan secara bahasa memang nikmat atau pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kalau nikmat itu disebutkan secara nakiroh, tidak pakai alif lam, maka bersifat umum. Jadi seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala semestinya memang kita mensyukuri, dan semestinya memang kalau itu tidak mendatangkan kemudaratan kita sebutkan. Alhamdulillah kita pagi hari ini mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Disebutkan dalam konteks kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan dalam konteks kita sombong-sombongan dengan saling meninggikan diri, mendapatkan ini, mendapatkan itu, apalah anda orang kecil dan sebagainya. Tidak demikian. Tapi yang dimaksud di sini yaitu disebutkan dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semestinya juga harus melihat kondisi pada saat melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang kita ajak bicara bukan orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau suka iri, suka dengki, maka sebaiknya kita tidak melakukan. Tapi kalau orang itu adalah orang dekat, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkenal sebagai orang-orang yang iri dan dengki, maka kita ajak mereka bersyukur dengan menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, "Wa idza ataka Allahu malan falyara asara ni'matillahi 'alaika wa karamatihi." Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan engkau satu harta, maka hendaknya engkau memperlihatkan jejak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaan yang diberikan kepada engkau. Maksudnya, semestinya memang orang itu hidupnya hidup yang normal. Kalau dia kaya, ya dia hidup sebagai orang yang kaya. Kalau dia miskin, ya jangan pura-pura kaya. Semestinya memang orang yang punya itu tidak menyusahkan dirinya sendiri. Kalau memang misalnya mampu untuk membeli rumah, ya beli rumah. Jangan sampai kemudian hidup gelandangan dari satu kolong jembatan ke kolong jembatan yang lain. Kalau seandainya dia memiliki harta untuk membeli mobil, maka memang semestinya dia membeli mobil. Akan tetapi jangan
berlebihan. Cukup mobil yang sudah bisa dianggap bagus untuk kelas hidup. Begitu juga pakaian dan baju. Dan begitulah hidupnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, tidak membebani diri, menyiksa diri, padahal mereka memiliki sesuatu yang bisa membuat hidup mereka nyaman. Ini juga termasuk bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi tampakkanlah bahwasanya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup menjadi orang yang rapi, baik kalau kita memiliki harta benda. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyenangi yang demikian. Beliau kalau memiliki pakaian yang bagus, beliau akan pakai pakaian tersebut, tidak disembunyikan. Jika diberikan hadiah pakaian yang lumayan, beliau akan memakai pakaian tersebut. Begitu juga kendaraan, begitu juga pedang. Akan tapi jika ada satu kebutuhan untuk melepaskan barang-barang tersebut, beliau lepaskan dengan mudah. Sehingga jemaah pengajian, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu menjadi lebih enak, nyaman, normal, dan tidak memberikan kita banyak tekanan-tekanan mental. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik, sehingga menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu berada di atas siratul mustaqim sampai kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.